Selamat pagi anak-anak kelas 9 yang Bapak sayangi dan cintai. Kita kembali berjumpa di topik review 2 ya, materi untuk persiapan UAS ya, pembahasan fisika semester 1. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung masuk ke soal ya. Di situ ada soal yang pertama, kita dituntut untuk mencari proses perpindahan elektronnya, mana yang benar, apakah A, B, C atau D. Nah, di situ ada seorang siswa melakukan percobaan. Ya, listrik statis tepatnya dia menyisir rambutnya dengan sisir plastik dan batang kaca. Yang pertama untuk sisir plastik dan yang kedua untuk batang kaca. Jadi kita perhatikan prosesnya di sini. Kalau kita perhatikan option A, di situ dikatakan sisir plastik nanti akan kehilangan elektron. Ya, itu salah. Justru sisir plastik nanti akan mendapatkan elektron. Ya, sisir plastik akan mendapatkan elektron, sedangkan rambut akan kehilangan elektronnya. Ya, makanya option A ini sudah salah, langsung salah. Ya, jadi terbalik dengan apa yang seharusnya diberitahukan dalam konsep. Oke, untuk option B, kalau kita perhatikan di atas, di sini dikatakan sisir plastik menerima dan rambut menerima elektron. Jadi mereka sama-sama menerima. Jadi siapa yang memberi? Kalau sama-sama menerima kan gitu. Jadi harus ada proses penerimaan dan proses pelepasan atau kehilangan. Ya. Oke, berarti option B ini adalah salah. Kemudian kalau kita perhatikan option D. Baik sisir maupun rambut sama-sama kehilangan elektron. Jadi siapa yang menerima? Gitu. Nah, jadi option A, B, dan D ini sudah mutlak salah. Mari kita perhatikan option C. Kenapa option C ini benar? Nah, ketika kita menyisir rambut dengan menggunakan sisir plastik, maka nanti sisir plastik akan menerima elektron. Ya, itu dapat kamu buktikan ketika kamu mendekatkan sisir plastik yang baru kamu sisir ke rambut, kamu dekatkan ke potongan kertas, maka potongan kertas itu nanti akan menempel pada sisir plastik, menandakan di situ ada elektron. Nah, kemudian nanti ketika sisir plastik menerima elektron, otomatis siapa yang melepaskan elektron tadi? Ya, si rambut melepaskan elektron, berarti rambut akan kehilangan elektronnya. Nah, kalau kita perhatikan dengan batang kaca yang digosokkan ya ke kain sutra, maka nanti beda dengan rambut ya. Kalau batang kaca ini nanti, batang kaca lah yang akan kehilangan elektronnya. Sehingga batang kaca karena dia kehilangan elektron maka akan menjadi bermuatan positif. Sedangkan yang menerima elektron di sini adalah kain sutranya. Otomatis ketika kain sutra menerima elektron maka kain sutra akan bermuatan negatif. Seperti itu. Ya, berarti jawaban yang tepat di sini adalah C. Lanjut, sini adalah pengenalan tentang elektron, proton, dan neutron. Masih banyak di antara kalian yang masih bingung untuk mengenal tentang siapa itu proton, elektron, dan neutron. Padahal ini adalah materi dasar inti dari listrik statis. Ya, kalau tidak tahu tentang pengetahuan dasar yang seperti ini, maka listrik statisnya pun dipastikan kebingungan. Ya, jadi di sini jelas-jelas ada inti nantinya. Ya, di sini ada inti atom, itu inti atom yang ini, kalau tunjukkan ini inti atom. Kemudian ini ada kulit 1 dan ini ada kulit 2, kalau kalian perhatikan. Nah, di inti atom ini, ingat tidak akan ada elektron yang berdiam di sini. Tidak akan ada elektron. Elektron itu hanya ada di kulit-kulitnya. Seperti ini ada di kulit 1 dan ada di kulit 2. Itulah tempat elektron. Yang ada di inti ini hanya proton dan neutron, di mana proton itu adalah muatan yang bermuatan positif, sedangkan neutron itu adalah muatan yang stabil atau tidak bermuatan, tidak positif dan tidak negatif. Nah, sedangkan elektron itu adalah muatan yang bernilai negatif. Ya, seperti ini. Jadi, kesimpulannya, inti itu hanya mengandung proton dan neutron, tidak ada elektron. Elektron hanya bersemayam atau tinggal di kulit-kulit. Ya. Oke, berarti dari sini PQR diidentifikasi sebagai berikut. Yang ditunjukkan adalah, yaitu P itu adalah elektron, Q itu adalah proton karena dia bermuatan positif, dan neutron tidak bermuatan, itu ditunjukkan oleh R. Oke, berikutnya di sini tentang kemagnetan yang akan Bapak tekankan ya pada slide ini adalah, ingat sifat-sifat kemagnetan, ada yang ferromagnetik, itu yang ditarik kuat ya. Kemudian ada yang paramagnetik, ditarik lemah. Dan satu lagi apa? Ya, kemarin kan ada 3 Bapak berikan tugas. Ya, silakan lagi diperhatikan tugasnya itu. Satu lagi itu adalah diamagnetik. Jadi kalau ferromagnetik itu kuat ditarik oleh magnet, contohnya itu ya. Kemudian ada paramagnetik, dia lemah. Sedangkan diamagnetik tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya, dia tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya kayu, plastik dan sebagainya. Ya, jadi kalian pelajari lagi sifatnya itu.
Berikutnya, sifat magnet. Sebenarnya sifat magnet, tapi sebelum masuk sifat magnet, Bapak ingin menunjukkan di sini sebelum dikatakan di sini sebetulnya semua bahan terdiri dari magnet-magnet kecil yang disebut magnet elementer. Jadi semua bahan itu sebenarnya tersusun dari ada sifat magnetnya, semua bahan, semua objek, semua benda yang ditemui ada sifat magnetnya. Cuman penyusunnya magnet elementernya ini masih belum teratur, masih belum beraturan. Seperti kalau kita perhatikan garis panah semua ini kan tidak beraturan, tidak searah. Ya, gerakannya acak untuk partikel-partikel elementernya. Nah, sehingga kita butuh untuk mensejajarkan atau membuat arah dari partikel elementer magnet ini ya menjadi teratur, menjadi searah, menjadi sejajar. Supaya apa? Supaya nanti benda yang tadi yang masih belum objek yang belum bisa kita katakan dibuat menjadi magnet dapat kita buat menjadi magnet. Ya dengan cara apa? Nanti ada caranya. Nah, jadi di sini dikatakan pada benda yang memiliki sifat magnet, magnetnya memiliki arah yang beraturan. Jadi ini sudah jadi magnet ini karena sudah beraturan magnet elementernya. Hal ini menyebabkan adanya dua buah kutub magnet, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Antara kutub ini selalu memiliki sifat, ya, di mana nanti ini kan ada dua kutub, nanti dia kutub selatan dan kutub utara. Jadi ada nanti dua sifat, sifat tolak menolak dan sifat tarik menarik. Di mana tarik menarik itu kalau kedua kutub magnet yang kita dekatkan itu adalah berbeda jenis dan akan saling tolak menolak ya kalau kedua kutub magnet yang kita dekatkan itu adalah sejenis. Ya, kalau berbeda jenis kutubnya maka akan tarik menarik, dan kalau sejenis dia akan tolak menolak. Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah mempraktekannya ya di rumah. Oke, berikutnya ada cara membuat magnet. Yang pertama itu dengan cara konduksi, dipahami ya. Cara konduksi. Intinya kemudian ada cara induksi. Jadi kalian bacalah nanti ini, kalian pauskan, kemudian kalian baca, kalian pahami. Ya, untuk gambarannya ada di sampingnya penjelasannya. Oke, berikutnya di sini cara membuat magnet yang ketiga adalah dengan cara menggosok. Namun menggosoknya harus teratur, tidak boleh bolak-balik. Menggosoknya harus searah. Ya, itu harus poin yang harus ditekankan. Menggosok nggak boleh sembarangan. Tapi menggosoknya harus teratur. Ketika kita menggosokkannya ke kanan terus, maka gosok terus ke arah kanan. Ketika menggosok ke arah depan, gosok terus ke arah depan. Jangan bolak-balik. Ya, kan itu sama aja akan mengacaukan arah dari magnet-magnet elementernya tersebut. Ya, oke. Berikutnya di sini ada contoh soal. Zat yang ditarik kuat oleh medan magnet itu dinamakan ferromagnetik ya. Paramagnet itu ditarik lemah, sedangkan dia magnetis tidak dapat ditarik oleh magnet. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 2, bila sebatang baja dijadikan magnet batang, maka baja tersebut menjadi baja itu menjadi magnet yang tetap. Sedangkan batang di sini katakan batang baja dijadikan magnet. Bila sebatang baja dijadikan magnet batang, maka baja tersebut menjadi magnet tetap. Tapi kalau ada nanti besi yang kita tempelkan ke magnet baja ini, ya kita tempelkan satu besi atau paku, nanti besi yang kita tempelkan itulah nanti akan bersifat magnet sementara. Itulah pengertian magnet sementara di sini. Gitu. Jadi kalau baja ini sudah merupakan magnet tetap, ya ketika dia ditambang dari tanah pun dia sudah merupakan sudah bersifat magnet tetap. Nah, tetapi kalau ada besi yang kita tempel dengan baja, dengan magnet baja tadi, kemudian besi itu jadi bersifat magnet, magnetnya itu hanya bersifat sementara. Kekuatan magnet yang diperoleh itu dari magnet baja tadi. Oke, berikutnya di sini perhatikan gambar di bawah ini, serbuk besi akan menempel pada besi lunak karena, jadi perhatikan gambar di sini kan ada magnet yang kuat, kemudian ada besi lunak, kemudian ada paku di bawah. Ketika besi lunak ini kita dekatkan ke magnet kuat, maka besi lunak ini akan memiliki kekuatan magnet ya, memiliki gaya magnet, memiliki medan magnet yang bisa menarik paku-paku tadi. Ya, diperhatikan. Jadi magnet yang kuat inilah magnet tetapnya. Sedangkan besi yang kita tempelkan ke magnet kuat ini bersifat magnet sementara. Dia hanya sementara untuk menarik paku ini karena dia di dekat magnet kuat. Ketika magnet kuat ini kita hilangkan, kita angkat, maka besi lunak ini akan hilang sifat kemagnetannya sehingga dia tidak dapat lagi menarik paku. Jadi di sini dikatakan pada besi lunak karena A dikatakan bukan magnetik. Salah. B ditarik besi lunak karena
sejenis. Salah. Serbuk besi menjadi magnet. Ya, apalagi itu salah, serbuk besi tidak bisa jadi magnet. D ditarik besi lunak karena menjadi magnet. Ya. Jadi serbuk lunak itu ditarik oleh besi yang lunak tadi. Karena besi lunak tadi sudah berperan sebagai magnet sementara. Jadi ada sifat magnetannya, walaupun hanya sementara. Jadi sistem yang seperti inilah yang dinamakan sebagai sistem menciptakan magnet secara induksi. Ya. Oke, nomor 4. Gambar berikut menunjukkan 3 buah magnet batang. C kutub selatan, B dengan C katanya tolak menolak. Jadi C ini adalah kutub selatan. B dengan C tolak menolak. Otomatis kalau C kutub selatan, pasti B pun kutub selatan. Karena tolak menolak antara B dan C. Ingat tadi konsepnya, kalau sejenis kutubnya atau senama, maka akan tolak menolak. Berarti B ini sudah pasti kutub selatan. Nah, kita dikatakan lagi D dan E tarik menarik. D dan E tarik menarik. Kalau sudah ada kutub selatan di kutub C ini, maka di kutub D ini pasti kutub utara. Tidak ada pernah magnet yang memiliki kutub selatan, utara itu tidak ada. Jadi kalau sudah kutub selatan di satu sisi, otomatis di sisi yang lain harus kutub utara. Otomatis dikatakan di sini D dan E tarik menarik ya, yang dikatakan oleh soalnya. Berarti otomatis tarik menarik itu kan untuk kutub yang berbeda jenis, utara dan selatan. Otomatis kalau utaranya D, E-nya pasti selatan. Nah, ketika E-nya selatan, udah otomatis F-nya pasti utara. Karena ingat tadi magnet tidak pernah memiliki satu kutub saja, melainkan selalu memiliki 2 kutub, utara dan selatan. Jadi tadi kalau B-nya selatan, otomatis A-nya pasti kutub utara. Jadi di sini jawabannya yang paling tepat itu adalah A, di mana A adalah kutub utara dan F adalah kutub utara juga. Seperti itu. Demikian pembelajaran kita untuk kali ini. Tetap semangat ya, ciptakan prestasi. Bapak ucapkan selamat pagi.